semuanya, selamat datang. Hari ini Sport Masaneba akan menjelaskan tentang materi lanjutan dari video kemarin, yaitu bab pola makan sehat. Are you ready for this video? So, check out! Di video sebelumnya sudah dijelaskan mengenai zat-zat yang terkandung di dalam makanan-makanan sehat. Nah, untuk video kali ini akan dijelaskan mengenai cara mengatur pola makan yang sehat. Seperti apa? Yuk, simak! Nutrisi yang baik adalah bagian penting dari menjalani gaya hidup sehat. Di negara maju sekelas Amerika, pola makan tak sehat telah menyebabkan epidemi obesitas. Padahal, dengan menerapkan pola makan sehat, bisa membantu melindungi diri dari persoalan kesehatan yang muncul karena buruknya pola makan sebelumnya. Jadi, bagaimana cara menyusun pola makan sehat yang tepat? Berikut ini penjelasannya. 1. Tetapkan batas sehat. Caranya dengan melihat input dan output kalori per harinya. Untuk menghasilkan energi, tubuh memerlukan kalori. Kalori didapatkan melalui makanan dan minuman yang kalian konsumsi. Lalu, berapakah kalori harian yang ideal bagi remaja? Sebenarnya, penentuan kebutuhan kalori harian kita ditentukan oleh input dan output energi setiap harinya. Jadi, misalkan ketika kalian melakukan aktivitas yang tinggi, maka kebutuhan kalori harusnya tinggi pula. Begitu sebaliknya. Namun, kalian tidak perlu bingung cara menghitungnya bagaimana, karena Kementerian Kesehatan telah merilis jurnal Pedoman Gizi Seimbang 2014 mengenai asupan kalori yang harus dikonsumsi oleh remaja usia 13-15 tahun dan usia 16-18 tahun. Kebutuhan kalori usia 13-15 tahun untuk remaja laki-laki adalah 2.475 kilokalori per harinya, sedangkan untuk remaja perempuan 2.125 kilokalori tiap harinya. Sedangkan kebutuhan kalori untuk usia 16-18 tahun bagi remaja laki-laki adalah 2.675 kilokalori per harinya. Dan untuk remaja perempuan 2.125 kilokalori per harinya. Jadi antara remaja laki-laki di usia sebelumnya dan usia ini berbeda 200 kilokalori ya. Gimana sih cara mengetahui kalori makanan yang kita konsumsi tiap harinya? Gampang, ada 3 cara termudah bagi kalian yang ingin mengetahui jumlah kalori tiap makanan yang kalian konsumsi. Cara yang pertama adalah download aplikasi Android Fat Secret, lalu tinggal kalian ketik makanan apa yang ingin kalian ketahui jumlah kalorinya. Cara kedua, kalian unduh buku Pedoman Gizi 2014 dari website Kemenkes atau dari Google. Di situ akan tertera banyak sekali makanan dengan jumlah kalori yang dihasilkan. Cara yang ketiga adalah dari internet atau Google. Kalian tinggal ketik saja makanan di Google, lalu akan keluar jumlah kalori yang ingin kalian ketahui. 2. Tetapkan pola makan yang sesuai. Jangan sampai ya kalian melewatkan waktu makan kalian, terutama pada saat sarapan, makan siang, dan makan malam. Karena dengan pola makan yang baik akan mendukung proses tumbuh dan kembang tubuh kalian. Jadwal makan yang teratur sangat penting loh. Kapan sih waktu makan yang ideal itu? Untuk sarapan, kalian bisa memulainya pukul 7 hingga pukul 10 pagi. Untuk makan siang, kalian bisa memulainya pukul 12 hingga pukul 13 siang. Sedangkan untuk makan malam, kalian tidak boleh melakukannya lebih dari pukul 7 malam. Selanjutnya, setelah mengetahui jadwal makan yang baik, kalian juga harus menentukan rasio dari menu makanan kalian setiap harinya.
karena hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan gizi kalian. Yuk kita cermati bersama. Pada gambar diagram garis di bawah ini menunjukkan rasio makanan yang harus kita konsumsi setiap harinya. Pada line biru atau garis biru, rasio makanan itu menurut kompas.com. Sedangkan pada line hijau atau garis hijau, rasio makanan menurut detikhealth.com. Lalu, kesimpulannya seperti apa? Yuk dicek slide berikutnya. Rasio pertama menurut kompas.com, karbohidrat kita harus memiliki prosentase sebesar 45%, protein 35%, dan lemak 30%. Selanjutnya, rasio kedua menurut detikhealth.com, prosentase karbohidrat sebesar 25%, protein 25%, lemak 25%, vitamin 20%, dan mineral 5%. Dari kedua rasio ini, sudah paham kan? Tiga, makanan seimbang. Makanan seimbang harus sesuai dengan kaidah 4 sehat, 5 sempurna. Makanan tersebut terdiri dari nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Prosentase makanan 4 sehat 5 sempurna juga harus pas loh. Berikut ini penjelasannya. Nasi mengandung tinggi karbohidrat sehingga dapat menjadi sumber energi utama bagi tubuh kalian. Namun, nasi bisa digantikan oleh sumber karbohidrat yang lain, misalkan pasta, mie, gandum, singkong, ubi, dan lain-lain. Lauk pauk. Lauk pauk harus memiliki kandungan protein dan lemak yang baik bagi tubuh. Lauk pauk yang dikonsumsi bisa bersumber dari tumbuhan, contohnya tahu, tempe, dan sebagainya. Serta hewan, contohnya telur, ikan, daging, dan sebagainya. Sayur. Sayur-sayuran mengandung vitamin dan serat yang baik untuk tubuh kalian. Namun, sayur harus diolah secara tepat karena cara pengolahan dapat mempengaruhi kandungan vitamin yang ada di dalamnya. Buah. Sama seperti sayur, buah-buahan juga tinggi akan vitamin dan serat. Di negara kita, buah-buahan sangat beraneka ragam dan dijual dengan harga yang terjangkau, terutama buah khas iklim tropis. Jadi, mari kita cintai buah-buahan dari sekarang. Susu. Susu mengandung mineral yang baik bagi proses tumbuh dan kembang tubuh kalian. Kalian bisa mengonsumsi susu sapi maupun susu kambing. Namun, bagi yang intoleran dengan laktosa, kalian bisa mengonsumsi soy milk atau susu kedelai dan juga susu almond. Oke? Empat, hindari makanan olahan. Apakah kalian penyuka makanan instan? Yap, sama. Bu Ika juga sangat menyukai makanan instan. Seperti mie instan, pizza, fried chicken, snack, hamburger, dan lain-lain. Makanan-makanan tadi terlihat begitu menggiurkan kan? Padahal kalau dikonsumsi terlalu sering akan membahayakan bagi tubuh kita. Makanan instan merupakan salah satu produk dari makanan olahan. Makanan instan sangat berbahaya loh jika dikonsumsi berlebihan karena banyak mengandung zat adiktif yang dapat menjadi racun bagi tubuh kita. Makanan cepat saji juga sangat berbahaya jika dikonsumsi terlalu sering. Memang, makanan ini terbuat dari bahan-bahan yang menyehatkan. Namun, karena pengolahannya dilakukan secara tidak tepat, maka akan menjadi zat yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Lalu, seberapa bahayakah mengonsumsi makanan olahan secara berlebihan?
Resiko yang ditimbulkan antara lain penyakit kanker, kerusakan pada otak, peningkatan gula darah, obesitas, gangguan pencernaan, dan radang tenggorokan. So, masih yakin mau mengonsumsi makanan instan secara berlebihan? Sekian ya materi hari ini. See you on the next video. Bye-bye.